Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Muti Pratnya Paramita, nomor absen 4 dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa itu sendiri. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, tapi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang telah terjadi pada tahun 1948 hingga 1965 yang telah menewaskan banyak sekali korban. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional. 1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan syarat dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. 2. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. 3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. 4. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. 5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Faktor pendorong. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 6. Keadaan kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. 7. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, toleransi, keadaan yang kuat. 8. Adanya rasa senasib sepenanggung akibat penjajahan yang diderita. Faktor penghambat. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. 5. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Kesimpulan, karena itulah kita harus melakukan waspada dan selalu melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan antara tahun 1948 sampai 1965 saja. Gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau terkait dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, material, dan tenaga bangsa.
Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi dari saya, terima kasih.